Iya, njupuk paguyuban, lebih tepatnya lebih paguyuban. Jadi lebih ke apa ya? Gotong royong terus apa sih patembayan apa ya? Kalau gotong royong yang menghasilkan sesuatu. Nek sing paguyuban kan sing penting kumpul. Lah patembayan itu lebih ke mau apa kita gitu loh, mau apa kita, mau melakukan apa bersama itu patembayan. Nah itu yang dimaui oleh siapa, Bung Hatta. Nah neng koperasi saiki ya ngono kae, bermasalah, jadi ini BMT. Koperasi simpan koperasi simpan pinjam syariah KPP apa? Oh. Nah itu yang jadi persoalan. Kenapa kok menjadi seperti itu? Karena orientasi manusia hari ini sudah berubah. Orientasinya adalah uang adalah wes toh kita harus menginsafi hari ini bahwa uang adalah Tuhan gitu loh. Nah, itu uang adalah segala-galanya, uang yang akhirnya menjawab semua persoalan. Nek ora cekelan duit cekelan das kan ngono kuwi kan. Kuwi persoalane. Padahal uang itu hanya alat tukar, alat loh ya. Kenapa akhirnya hari ini berubah fungsinya gitu loh. Uang adalah jawaban kan kentir. Alat tukar loh padahal, alat tukar. Alat untuk menukarkan menukarkan pendapat. Sampai akhirnya bertukar pendapatan. Asik. Nukari tagane. Nah itu orientasi kita. Nah makanya kita mau jangkah itu ya rodok timik-timik iki rodokan. Itu apa meneh mau bengi barudan. Ndote do metu kabeh ngono kan. Wis karo dalane lunyu. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Monggo nanti bisa didiskusikan. Matur nuwun Kang Ribut. Iki ana sing menarik mau semrawut tapi kok teratur iki piye. Tapi nek Mak Iyah ya ngono semrawut teratur. Mau wis mulai sono ngono tapi tetep jalan. Iku sing diomongi superorganisme kayak gini. Terus ana sing asik meneh tadi soal kompetisi. Kompetisi itu defaultnya makhluk hidup itu. Secara neurosains itu sudah tertanam di gen kita, di gen semua makhluk hidup. Setelah kompetisi berlangsung, ketemu satu pemenang, maka baru muncul kolaborasi. Ketemu mana tadi, kooperasi, kolaborasi, spiritnya gotong royong. Dan gotong royong itu menurut pidatonya Bung Karno di 1 Juni 45 itu sebagai spiritnya Pancasila. Itu gotong royong. Ini Gus Muhib enaknya Pak langsung pertanyaan apa piye Gus Muhib? Oh mau puisi saya. Oke Kang Hamid monggo niki enten penyair kita Gendo Maiyah, salah satu Gendo Maiyah niki. Kang Hamid monggo. Bukan puisi. Oke. Terasi. Terasi. Ini ono kamera. Jadi akhir-akhir ini aku lagi ngefans karo Nusron. Yakin Pak, tenan. Awalnya aku sadewa kok ngono-ngono tok ah. Iya, lah bar kuwi terus kok Nusron keren iki raine ra ganteng, takelan. Tak ke story rame sing komen lah. Nah, terus iki duwe ide rasa puisi nulis wae Nusron. Nusron yang tidak punya bin. Iki judul loh iki. Asli. Siang itu langit nampak gelap pekat. Awan hitam tampak tebal. Ada apakah gerangan yang sedang terjadi? Aku bertanya-tanya.
Lalu ku buat surat cinta ini untuk saudaraku Nusron. Dengan berat hati aku ungkapkan sepenuhnya kepadamu, Sron. Sron, ada apa? Ada apa denganmu? Apakah kau baik-baik saja, Sron? Kulihat raut wajahmu pucat, seperti ada sesuatu yang kau sembunyikan dariku. Jadi kayak bayangannya kayak konco akrabe Nusron lho. Terus cilik adus bareng terus mangan ning warung, mangan tempe limong, hitungnya loro. Yo niki. Kau tak seperti biasanya, Sron. Sron, kau ini kenapa? Kulihat sekarang kamu sering bicara kasar. Dan orang-orang juga bertanya, ada apa dengan dirimu, Sron? Sron. Sron, aku ini sahabatmu. Aku tahu dirimu sejak lama. Dulu kau itu orang yang baik, Sron. Tapi sekarang kau berbeda. Ya, semenjak kamu menjadi orang besar, kulihat mulutmu sering bicara ngawur. Tingkahmu juga jadi petentang-petenteng tidak jelas. Sron, aku dengar istrimu sudah jarang kau gunakan. Ya, aku dengar sudah hampir 2 minggu lebih. Itu bahaya, Sron. Sebagai seorang teman dekat, aku tahu banyak yang berubah dari sikapmu, Sron. Apalagi semenjak Doli dan Sarkem ditutup, kau gelisah, Sron. Janganlah gelisah. Aku adalah teman yang baik. Kemarilah ikut denganku. Kabarnya di Pekalongan ada tempat abadi, namanya Bending Sari. Maklum, Nusron itu tidak punya bin dan lahir dari batu. Jadi dia tidak punya bapak apalagi mbah. Nusron itu lahir dari batu, tapi bukan Sun Gokong. Dia itu Cupat Kai. Sekian, terima kasih. Matur nuwun iki. Puisi yang cukup menghibur. Ya puisinya nggak plek iki nanya. Ono dosen sastra iki lho. Kirim dengan gue. Nah, untuk berikutnya kita tanya jawab. Mohon untuk Gus Muhib dipandu nih tanya jawabnya. Nggih monggo nggih dipandu mohon Gus. Terima kasih. Para dulur, si waras kan? Ilate si enak. Ya, tadi sudah disampaikan panjang dan lebar, kali dan tinggi ya. Bagaimana jangka dijelaskan sejelas-jelasnya. Terus buat panjenengan, apabila ada unek-unek dan lain sebagainya, mohon diutarakan. Monggo. Ada yang mau bertanya, Mas? Kayaknya belakang gue ini tapi bisik-bisik sedikit tuh. Arep ngomong tapi ora cekelan mic. Monggo Mas. Perkenalkan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi bingung arep ngomong apa. Perkenalkan sik wae. Asma kula Ciswanto saking Ampel Gading Pemalang. Tapi tinggal di Tangerang. Ojo diusir sih, aku sih betah. Dolan mrene iki aku dikabari mendadak, jane aku wis turu. Ana kang ribut nang balai kecamatan Kedunguni. Tapi kok tenang gitu. Aku jane bingung. Wong-wong pada seneng ribut, padahal ribut itu sendiri bojo. Tadi kalau nggak salah Kang Ribut bertanya, ekonomi itu apa? Masa sampai nggak tahu sih? Dari kecil itu kita dikasih tahu ekonomi itu sabun, Mas. Buat membersihkan kotoran, Mas. Iya. Nah, perkenalan ini tuh aku ya bingung jane, aku tuh masuk di dunia apa ini? Iya, terus bahasanya tuh apa gitu. Jane kok guyon tapi kok tengah wengi. Jare kok mikirin negara. Kok pede banget, negara aja nggak mikirin kamu loh. Iya. Pokoknya saya kenalan dulu. Aku nggak kenal kalian kecuali Mas Ribut dan si kameramen gondrong itu mana? Oh, di situ ya. Iya. Itu aja, 2 orang itu yang aku kenal. Nah, aku dibawa ke sini nggak tahu mau diapain. Sebentar lagi aku pamit karena aku ninggal anakku yang lagi tidur. Dia kalau bangun nggak ada aku ya wes geger pasti. Iya, aku tak. Itu aja ya, demikian ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Matur nuwun Mas Cis. Aduh, Mas Cis. Ada lagi nggak ini? Dipanggil ke pas foto sis. Oh iya. Ada lagi yang ingin unek-unek dan lain sebagainya? Kang Eko, iya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi menarik ya dibahas Pak Agus tentang apa perjalanan atau fase perjalanan kita dari apa pergolakan intelektual kemudian fisik kemudian pergolakan intelektual lagi kemudian pada mengkristal pada pergolakan fisik hingga kemudian secara bangsa, secara negara kemudian terbentuk. Cuman kemudian fase hari ini maksudku ini mungkin Pak Agus ya, konsolidasi kalau ngomong organisasi atau kemudian berbicara tentang orang per orang itu kayaknya konsolidasi tentang Indonesia sebagai kewilayahan itu sudah terjadi. Cuman konsolidasi gagasan ya kebanding pada membuat sebuah negara kemudian menelurkan gagasan. Konsolidasi gagasan tentang Indonesia ini kita orang tidak terjadi, belum terjadi atau terjadi atau mentah lagi. Karena misalnya arahnya mau kemana? Mau ekonomi Pancasila ya Pancasila ini ternyata nggak dibahas juga. Ekonomi Pancasila itu apa? Pendidikan Pancasila itu apa? Semua masih menjadi simbol-simbol, hanya menjadi simbol-simbol yang mati tapi apa? Ya urip tapi tidak dihidupkan. Hidup tapi tidak dihidupkan. Dipakai tapi tidak pernah berkembang misalkan. Jadi misalkan
Apakah Indonesia dan Pancasila itu masih menjadi utopia? Artinya sebuah gagasan yang mati, tidak diupayakan, atau jongko yang tidak diupayakan, atau sebagai ideologi. Kalau ideologi nggak ada perkembangan. Biasanya kan ideologi ya berbicara tentang tatanan sosial, berbicara tentang tatanan kenegaraan, berbicara di situ ada ngomong ke ekonomi, ngomong pendidikan dan sebagainya. Saya pikir konsolidasi ini belum terjadi juga di kita ya. Terbukti misalkan di pendidikan. Saya dengar kan misalnya ada sebuah negara ketika dia menjabat mau secara profesi, ketika mau masuk ke profesi pengacara, profesi kejaksaan ataupun profesi lainnya, itu ada penanaman Pancasila. Ideologinya jelas, kesepakatan role permainan organisasinya secara organisasi dalam konteks Indonesianya itu jelas. Kita role modelnya apa, role permainannya apa. Nah, dewi kita kan dewi kelompok-kelompok mainnya. Terus misalnya negara kita adalah negara hukum, berarti kalau negara hukum harusnya patuh pada konteks kesepakatan yang tercipta oleh undang-undang misalkan. Kalau negara hukum berarti ada apa jenenge? Ada pengawas pelaksanaan tentang hukum. Ada kepastian tentang pengawasan ideologi. Iki ya ketoke ono tapi ada ora ono kaya digawe tok kabeh. Ya kudune sing ngawasi tentang perjalanan hukum bahwa negara kita negara hukum atas semua diatur atas kesepakatan bersama yang di musyawarah mufakat oleh orang-orang bijak. Tapi ini kan nggak ada misalnya apakah nggak tahu ya ketika seorang bupati dia melanggar undang-undang misalkan coko sing ngeleki atau seorang presiden ketika tidak menyepakati kesepakatan dia melenceng tentang undang-undang negara kita, siapa yang mengingatkan? Kan nggak ada, kita rano malah kita ini eno sing ngeleki dikirane menghancurkan marwah Indonesia. Lalu marwah apa? Marwah Indonesia karena ono sing ngomong presiden ki lambang negara. Presiden bukan lambang negara apa sih? Pancasila, jadi Pancasila, ideologinya Pancasila, lambangnya presiden kan cuman atribut aksesoris daripada orang ono sing mimpin ya ono presiden bisa. Tapi sapa sing ngalekke? Kita gak ono ya. Misalnya fungsi-fungsi ini juga belum terjadi. Berarti kalau saya melihat tidak ada konsolidasi tentang gagasan, konsolidasi tentang arah kenegaraan kita Indonesia seperti apa. Kalau dulu ada penataran P4 ya, terlepas itu menjadi alat alat negara. Ya memang menjadi alat negara harusnya, tapi kan harusnya berkembang sesuai dengan konteks kebutuhan zaman hari ini misalkan. Tapi tiba-tiba P4 nggak tahu, penataran P4 hilang ya. Penataran P4 terana ya. Ayo. Ono P4, PSBB, ono apa maneh kan gonta-ganti itu juga hilang karena beberapa hilangnya ketoke pas peristiwa 98 itu. Apa yang ngomong ke penataran P4 apa yang dilakukan oleh Orde Baru adalah sebuah kejahatan, semua kejahatan. Jadi upacara hari Senin juga hampir dihilangkan. Kemudian sekarang mulai ada lagi. Ya nek diterus-terus ke sing menang Wahabi. Hormat bendera haram maksudnya kan. Upacara dilangke. Terus penataran P4 karena itu sebuah doktrinasi, tapi terus dilangke. Negara nek orang kan ada doktrin, ada bersifat doktrin, ada bersifat dogma ya. Ajaran ya, mana yang doktrin mana. Kalau memang itu doktrin ya doktrin sih, baru berkembang dasar-dasar itu ya. Saya pikir ada konsolidasi yang hilang atau ada proses transformasi transisinya yang belum selesai memang di kitanya. Atau memang kita
orang-orang yang terlalu meremehkan orang lain. Mana kita misalnya Joko narasi, mana kita pakai narasi bahwa negara kita apa sih? Narasi, nggak ada narasi itu. Narasi misalnya pemikiran-pemikiran dari tokoh siapa, sesepuh kita yang kita pakai untuk kemudian menjadi spirit dari ini membangun negara misalkan, nggak ada. Itu kalau negara, jangan-jangan juga secara pribadi sama. Kita nggak ada yang Rasulullah sebenarnya ya orang patah tinggung banget, kecuali dia pada konteks tertentu menguntungkan secara finansial. Gawe majelis sholawatan ya luru-luru batil lah. Tapi ya tidak benar-benar nganu Rasulullah. Misalnya ada kaul-kaul apa ungkapan-ungkapan Rasulullah yang kira-kira abot iki, itu ya juga dihindari ya. Ngono kuwi. Iya, imanmu batal nek